Kawasan pecinan memang merupakan topik yang menarik, karena arsitektur pecinan ini memiliki, keistimewaan bentuk yang unik dan khas yang mungkin ini merupakan perpaduan dari, arsitektur Cina sendiri berpadu dengan arsitektur lokal, kadang kolonial ya kalau di Indonesia. Mengapa Lasem saya pilih? Karena meskipun kota Lasem tidak sebesar tentunya seperti di Surabaya karena hanya kota kecamatan, tapi sebenarnya kawasan pecinan ini merupakan salah satu dari 5-6 besar pecinan yang ada di Indonesia. Mungkin yang pertama bisa dilihat Surabaya, Singkawang, Jakarta, barangkali Bandung ya, Semarang, salah satunya Lasem itu meskipun dia di kota kecamatan merupakan memiliki satu uniqueness sendiri. Mari kita lihat apa keunikan-keunikannya. Yang pertama, Bapak Ibu, Lasem itu banyak memiliki julukan ya, selain dari dia itu dijuluki Tiongkok kecil atau Little China, kemudian juga kota Corom Candu, kota Batik, kota Santri, masih banyak lagi ya, kota Bahari, kota Garam. Nah, ini memiliki keunikan yang berbeda tentunya dengan pecinan lain yang biasanya mengadop yang namanya rumah toko. Kalau di Lasem ini merupakan tapak rumah tinggal yang luas. Jadi bukan merupakan deretan toko ruko-ruko atau rumah toko, dia merupakan satu tapak rumah tinggal yang mungkin berbeda ya dengan kawasan pecinan lain. Kalau kita lihat di foto-foto ini bisa terlihat ada semacam rumah utama, rumah samping, kanan kiri, rumah belakang, dan gerbang. Seperti itu tipikal arsitektur pecinan Lasem. Kemudian keunikan yang kedua, Lasem ini merupakan kawasan pecinan yang cukup tua, dan barangkali merupakan permukiman kuno yang tertua di Jawa. Karena pada saat perjalanan Cheng Ho pertama kali datang itu sebenarnya Cheng Ho punya kerjasama dengan Kerajaan Majapahit, ada kerjasama. Kemudian dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur, kira-kira di Gresik itu, kemudian perjalanan pulangnya itu mampir ke Lasem, ke Semarang, sampai ke Sumatera ya, sampai ke Samudra Pasai. Kira-kira seperti itu, sehingga Lasem ini merupakan tujuan awal waktu itu perjalanan Cheng Ho, sehingga menimbulkan adanya rumah-rumah pecinan yang cukup tua dengan keunikan yaitu noknya yang melengkung, kemudian jurenya yang berbentuk ekor burung walet. Ini sangat unik karena mirip, rumah-rumahnya hampir mirip dengan kelentengnya itu sendiri. Yang ketiga adalah pola ruangnya, ini sangat khas ya. Kalau kita masuk ke pecinan di tempat lain mungkin yang ada adalah deretan ruko. Kalau di sini adalah koridor yang dibentuk oleh pagar atau dinding pagar di kanan kiri, kemudian muncul gapura-gapura rumah yang sangat unik dan khas Lasem gitu ya. Ini keunikan yang keempat ya. Lasem ini merupakan dominasinya adalah dari 8 desa di kota kecamatan Lasem, 5 desanya itu merupakan kawasan pecinan ya. Sehingga kawasan pecinan itu mendominasi kota Lasem. Nah, ini kita lihat kenapa sampai kota Lasem ini didominasi oleh kaum pecinan. Ini ada sedikit sejarah, saya feedback ke tahun 1413, itu ada orang Tiongkok yang datang pertama kali ke Pulau Jawa melalui Lasem. Kemudian di sini pada saat 1413-1600 Lasem datang itu, di sini timbul ada Dasun ya, desa Dasun, pecinan pertama.
kemudian ada kelenteng Cuantiong. Kemudian di 1600 banyak terjadi imigrasi orang Tionghoa ke Lasem, akhirnya ada kelenteng yang kedua yaitu kelenteng Karangturi atau Puan Bio. Di sini Cuantiong, di sini Puan Bio di Karangturi, dan ini sudah mulai berkembang. Kemudian 1740 ada huru-hara Tionghoa di Batavia, semua orang mengungsi ke Lasem. Akhirnya berkembang di Desa Bagan, di kelenteng Gyeongbu. Sehingga ada 3 kelenteng sampai sekarang. Terakhir puncak kejayaannya di abad ke-19, ada pemukiman Cina terakhir di kota Lasem yaitu di Gedong Mulyo. Jadi kawasan pecinan akhirnya merambah dari di sini Sauditan, kemudian Karangturi, kemudian Babakan, Gedong Mulyo, dan Karangturi ini melebar ke sebagian Sumber Girang. Nah, ini adalah akulturasi rumah yang terjadi di arsitektur Lasem, arsitektur pecinan Lasem. Dari arsitektur Cina ini sendiri ada rumah Siheyuan, kemudian blended atau berpadu dengan rumah arsitektur Jawa menimbulkan terbisa seperti itu. Kalau kita lihat satu bangunan ini terdiri dari beberapa terdiri dari beberapa masa ya, ada rumah utama, rumah samping kiri, samping kanan. Sebenarnya konsep rumah Jawa pun seperti itu. Di depan ada pendopo, peringgitan, kemudian rumah utama atau rumah dalam, kemudian ada sentong kiwa, sentong tengen, itu sentong kiri dan kanan, ada gandok kiwa, gandok tengen, itu rumah samping kiri dan kanan, dan juga ada regol. Jadi konsep gapura di Siheyuan dan regol di Jawa ini sebenarnya sama. Kemudian diterapkan di Lasem dengan mengadop arsitektur Cina dengan nok melengkung dan dinding bearing wall, ini dinding pemikul beban, akhirnya terjadi blended seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada gerbang Siheyuan, ini regolnya Jawa, ini adalah gapura Lasem. Nah, uniknya gapura Lasem itu kadangkala juga diganti dengan rumah penjaga ya. Kadangkala dia masuknya juga berupa rumah, bukan berupa gapura. Ini adalah salah satu contoh gapura berbentuk rumah di Lasem. Kalau kita sandingkan dengan yang di Cina juga ada rumah yang dipakai untuk jalan masuk seperti itu ya, dan simetrikalnya 3 hampir mirip ya, dan ini juga denah yang terjadi akhirnya menimbulkan denah seperti ini. Yang paling mempengaruhi dari arsitektur Lasem dari Jawa adalah timbulnya beranda atau pendopo yang diadop dari rumah Jawa. Di depan ada pendopo, kemudian ada ruang transisi yang disebut peringgitan, kemudian depan di tengahnya inilah ada rumah altarnya. Ruang altarnya ada sentral di tengah, kemudian ada kamar di kanan kiri. Jadi rumah utamanya ini yang menjadikan blended antara arsitektur Jawa dan arsitektur Cina. Sedangkan kalau kemudian arsitektur itu blended lagi dengan kolonial, biasanya dia hanya berupa perubahan fasad saja, tapi tidak merubah organisasi ruang yang ada. Bapak Ibu, ini rumah pecinan di Lawang Ombo dan rumah di Jalan Babakan 5 yang relatif masih asli, bisa dilihat dari karakter arsitektur Cina, baik berupa atap, baik berupa struktur konstruksinya, tokung, kemudian ada bentuk-bentuk konsol. Bentuk konsol seperti ini kemudian sangat umum di Lasem dan dipakai juga untuk kuliner lontong tuyuhan, juga memakai bentuk-bentuk seperti ini. Dan ini sangat unik. Ini rumah bergaya kolonial yang tadi saya cerita, bahwa transformasi dari rumah asli Lasem pada saat awal, di mana pada saat awal
lasem itu memakai bentuk pelana atau ngasan kalau yang di arsitektur Cina, di sini sudah mulai atapnya berganti dengan perisai, atap perisai atau atap limasan, kemudian fasadnya sudah mulai memakai bentuk-bentuk kolonial yang booming saat itu, yaitu Art Deco dengan bentuk-bentuk geometris, kemudian kaca-kaca warna, ada cantilever datar, ya, sudah berbeda dari arsitektur lasem awal. Ini Omah Londo. Ini salah dua ya, bukan salah satu. Ini salah dua dari homestay dan cafe di Lasem yang mana sebenarnya ini rumah utamanya masih relatif asli, tapi difungsikan untuk meramaikan Lasem biar banyak pengunjung, banyak kafe. Ada di rumah merah ini ada kafe Kongkocia, di rumah Uwi ini juga, dan tentunya arsitekturnya masih banyak seperti ini ya, gerbang dari luar pagar kalau kita jalan itu seperti ini, begitu masuk saya sempat foto seperti ini. Ada sumur ini yang menjadi ciri khas Lasem dan sering dipakai untuk foto-foto juga ya di medsos. Dan ini unik juga, kolomnya sudah terpengaruh juga dengan kolom-kolom Roma ya. Kolom-kolom arsitektur kolonial ini sudah mempengaruhi kolom-kolom kayu jati, sudah diubah menjadi kolom-kolom beton. Bapak Ibu, ini adalah kelenteng tertua di Lasem, kelenteng Chuan Kiong, perkiraan berdiri 1400-an. Ini saya ambil dari buku Wan Dinoto. Ada singa di depan gapura, ada 3 dewa, dewa bumi, dewa laut, dewa pelindung kota. Ada monumen perjuangan rakyat Lasem ini yang sangat historis, di mana orang-orang Lasem bersatu ya, dari kaum Tionghoanya dengan kaum Jawa bersatu melawan Belanda. Nah, ini menurut cerita sebenarnya monumen perjuangan ini lebih tepat harusnya di kelenteng Babakan gitu ya, karena di Babakan itulah ada Raden Panji Margono. Tapi karena suatu sebab akhirnya didirikan di depan Chuan Kiong. Kalau dibandingkan dari 3 kelenteng Lasem, ini paling unik dan paling ornamennya kita lihat dari struktur tokungnya juga masih orisinil, dan konon ini didatangkan langsung dari Tiongkok pada saat itu, tetapi kelenteng yang 2 terakhir ini sepertinya sudah mulai menyesuaikan dengan dari dari material setempat, begitu kira-kira. Ini kelenteng yang kedua di Karangturi, Puan Bio. Ada perbedaan warna, memang pada saat saya tahun 2019 ke sana, 2020 sudah ganti warna ini. Kemudian ini pada saat Xinjia banyak yang sembahyang di sana. Ini kelenteng Babakan, Bapak Ibu, di mana sebenarnya kelenteng ini bukan kelenteng yang dulunya itu sebenarnya museum untuk mengenang jasa-jasa Ui Ingkiat dan Tan Kiwi. Ini adalah yang menjadi dewa di sana, Ui Ingkiat dan Tan Kiwi, dan ini adalah Raden Panji Margono yang memakai beskap Jawa, diabadikan juga sebagai salah satu dewa di sana. Oke, kita sampai kepada kebertahanan yang akan kita bahas. Ternyata dari secara physically sampai sekarang, bahwa rumah-rumah di Lasem itu sudah dipetakan oleh teman-teman Kesengsem Lasem itu sekitar 240-an dan masih eksis sampai sekarang di 5 desa ya. Ini menunjukkan satu kebertahanan, dan kemudian juga aktivitasnya yang masih barangkali masih bisa di-maintain menjadi
satu ciri khas Lasem tersendiri gitu. Apa peluang-peluang kebertahanan? Yang pertamanya adanya peningkatan jumlah hunian yang direvitalisasi, kemudian dialihfungsikan untuk penginapan, kafe, showroom batik. Ini di satu sisi memang sangat menyemarakkan Kota Lasem ya, apalagi sekarang ini sudah mulai pemerintah Kota Lasem ada master plan-nya ya, pecinan Kota Pusaka Lasem. Lasem ini akan dibuat di paving semua, seperti mungkin kalau Bapak Ibu lihat Kota Lama Semarang ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini merupakan satu daya dorong atau peluang dari kebertahanan di Kota Lasem. Kemudian hubungan kekerabatan yang cukup kuat dan dukungan pemerintah ya, dukungan pemerintah atas kepercayaan atau agama masyarakat, terutama sejak Gus Dur ya, apa namanya, Konghucu kemudian diakui sebagai satu agama. Kemudian tersedianya ruang interaksi seperti pos jaga Kauman Lasem, kedai kopi Jinghe, mungkin ada pendopo, ada ruang serbaguna di kelenteng yang biasanya dipakai untuk ruang bersama. Nah, ini juga merupakan satu hal yang bagus untuk saling menyatukan kata membangun Kota Lasem.